Al-hikmatu ats-tsaminatu wal khamsun, dina hikmah nomor 50 belu. Qala Abu radhiyallahu anhu, akrim ikhwanak, akrim mulja'akin sambian, akrim mulja'akin sambian, ikhwanak ada banyak-banyak ternyata sambian. Ikraman kala bana mulja'aki tastati'u se kubel sesampian, tastati'u se kubel sesampian, se bisa sampean, se mampu sampean ad-dawa mada ngelangkengaki, ad-dawa mada ngelangkengakin alaihi atas ikram. Wa illa benamun putan kana maka beda ma'adul amri, kana maka beda ma'adul amri penampa tempat abadina perkara, penampa tempat abadina perkara ilal wahsyati de risau, galau, sobek, wan qati'ati ban pekeen famili, ban pekeen hubungan, ban pekeen keteretanan. Hikmah se nomor 50 dulu kak dentoh Imam Haddad adabuna akrim ikhwanak, muliakanlah saudara-saudaramu, muliakanlah saudara-saudaramu dengan ikraman, dengan amul ja'aki, dengan memuliakan yang sifatnya memuliakan, tastati'u ad-dawam alaih, yang sekiranya memuliakan itu bisa abadi. Ikraman dengan amul ja'aki, dengan memuliakan yang tastati'u ad-dawam, yang sekiranya bisa abadi, yang mampu dirimu untuk bisa mengabadikan, memuliakan itu. Wa illa apabila tidak bisa memuliakan dengan secara abadi, langgeng kena, istiqomah kena, maka nanti ujungnya fakana ma'alu amri ilal wahsyah wal qati'ah, maka nanti tempat kembalinya ikram itu hanya akan mendatangkan wahsyah, kegalauan, keresahan, wal qati'ah, bahkan nanti akan terputusnya hubungan, bahkan mungkin bisa jadi adawah, permusuhan, bainakah wa bainahum, di antara dirimu dan dirinya mereka, dengan mereka. Jadi kalau disederhanakan, biasa. Muliakanlah saudaramu dengan kemuliaan yang semampumu, yang sebisamu, sekiranya kemuliaan itu dengan abadi. Di sarahnya dikatakan ay alal bi anta, dengan ikraman wasaton, dengan kemuliaan, dengan amul ja'akin, dengan yang sabiasa, wasaton, sedang-sedang saja, sabiasa, bila tafritin wala ifratin, dengan tanpa tafrit, dengan tanpa berlebih-lebihan, wala ifratin juga tanpa berlebih-lebihan, tapi sama-sama berlebihan. Itu maknanya katanya para ulama beda. Tafrid itu tajawuzul haddah min janibil nuqsan, melampaui batas dari sisi kurang atau sembrono, wa taksir. Kalau ifrat tajawuzul haddah min janibil ziyadah, berlebih-lebihan. Ya pokoknya
Sabiasa mulja akhir sampean dak saudara-saudara sampean kalau ban kemuljaan sekera nah bisa abadi ya mulja akhir. Bagaimana sekiranya bisa abadi? Jangan berlebih-lebihan. Sebisanya. Sehingga nanti tidak, wa illa apabila tidak, karena ama'alul amri ilal wahsyah wal qati'ah. Apabila tidak, artinya tidak dimuliakan dengan semampunya pula. Semampunya bisa jawab pula, bisa abadi pula. Maka nanti ujungnya bisa datang risau, galau, sompak. Bahkan bisa nanti qati'ah, peke antara hubunganmu dengan dia, dengan saudaramu itu. Gara-gara mungkin terlalu dalam, terlalu muljaki, tak sabiasa. Pada dasarnya semuanya. Fi kullil umur fayanbaghi ayu amilahum bitawassut. Di segala hubunganmu hendaknya kau tawassut saja, sedang-sedang, sabiasa. Pada silaturahim contoh mungkin sederhananya cering sering gelu iya jarang rang gelu ya, seperti mizannya Rasulullah, timbangannya Rasulullah, zur ghibban tasdad hubban, berkunjunglah kamu kepada saudara-saudaramu dengan ghibban, rang jarang, tasdad hubban, maka akan bertambah cintanya. Mun sering-sering gelu di budi sobu kulaku entar sudah entar laku entar boleh duman entar boleh terus siapa namanya sebiasa aku oh itu lah mungkin nyaran kopi nih kebayang salju lajuan pun benar oh sebiasa kan lagi naiknya bila makai ayat ada dia mana kan abang selaku kulaku datang siang datang sore datang laku boleh terus di budi makin bintang tak beri. Kunjungi saudaramu, muliakan saudaramu semampunya, sebisanya, sekiranya bisa abadi. Karena keabadian itu biasanya dengan sedang-sedang. Keabadian itu bisa tercapai apabila tampil sedang-sedang. Makanya badal debu khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara ya tengah-tengah. Tidak muluk-muluk. Ya apa saja lah, di sini dikatakan berhubungan dengan silaturahim, pokok walaupun teksnya berhubungan dengan pokok akrim ikhwanak, saudaramu. Bisa di dalamnya berhubungan silaturahim dengan tetan, bisa teman, bisa berkunjung, bisa WA-an dan seterusnya, bisa kritikan mungkin. Maka kritik sering gelu. Kritik sering gelu sobung. Ada pastinya permusuhan nanti ujungnya. Putus wakal itab apabila terlalu banyak sababun lil qati'ah akan menjadi sebab nanti terputusnya hubungan. Kalau terlalu sering menegur, sering mengkritik gitu. Maka nanti ujungnya dia akan hanya apa itu takutnya hanya ya takut biasa kedua nggak takut gojengan udah mau orang yang beda buru takut mentada aca-aca kan itu karena takut pada fisiknya bahasa anon kan segan tapi tidak meninggalkan, tetap ada sedikit. Ya coba Rasulullah hibur, cek sering, cek papeke tapi, cek pahelang, pabeda kain cek papeke. Maka fayam bagi atawassut fihi, maka ngeritik itu juga harus tawassut. Apa negor ya, negor. Mengkasar dulu bahasa kritiknya, ngingakin ya. Ngingakin itu juga harus sedang-sedang, jangan terlalu sering. Maka kalau sering pasti musuh dia. Bisa emosi ujungnya nanti. Keluar.
Ibu dia cekeket bang. Mana sering kan loh. Hari menurut Torah kata mah nenget deh. Ya, ngeritik juga iya, tapi jangan terlalu sering. Kalau bisa kritiknya cari bahasa yang lebih lembut. Sekiranya ditanya apalagi sampai melaknat, mencela, apalagi menetorot berarti tak sayang. Ya meskipun salah itu horot ini coba benitang anak boy, benitang tatangke boy, benitang tretan boy itu horot. Itu berarti tidak sayang. Karena saudara itu ya saudara, yang ada saudara bagaimana? Ketika dia mulai salah langkahnya boyo dibenarkan. Itu langkah saudara. Seperti juga ungkapan apa? Biasa pokoknya, sedang sedeng nih. Walaupun mencintai ya biasa, lalu terlalu. Ya, kecuali kepada Allah dan Rasulnya lain boleh. Cinta kepada selainnya lah, selain Allah dan Rasulnya. Biasa apa ya? Seperti itu Bu. Habibakah haunamma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah kekasihmu ya haunamma biasa, seperlunya, seputuhnya, cek terlalu. Karena bisa jadi asa ayyakuna baghidaka yawman ma, bisa jadi dia nanti akan menjadi musuhmu. Dan bencilah kamu, bencilah kamu kepada musuhmu, kepada orang yang kau benci. Biasa juga, terlalu sarah benci. Karena bisa jadi asa ayyakuna habibaka yawma. Bisa jadi nanti kalau dia berubah menjadi kasihmu bagaimana nanti? Sederhananya, yakni la tusrif fil hubbi wal bughd. Terlalu, jangan berlebih-lebihan di dalam cinta dan benci. Jangan terlalu berlebihan di dalam cinta dan benci. Karena kita tidak tahu siapa yang dibenci itu moro-moro laku tadi kekasihnya gimana. Karena hati kan, yang mana hati sering berubah, mudah berubah. Dan tawassul itu jalan bahagia. Sedeng itu jalan bahagia. Orang kalau ingin hidupnya bahagia ya harus standar biasa. Kalau ingin bahagia maka al-i'tidal, jalan sedang-sedang. Biasa, baju dengan sedang-sedang, rumah dengan sedang-sedang, kendaraan dengan sedang-sedang, baju sarung harus dengan sedang-sedang, sandal juga dengan sedang, semuanya dengan sedang-sedang, maka akan bahagia. Tapi apabila dirubah semua, tidak ada yang sedang-sedang, nah kau nyeran dituntut oleh nafsunya sendiri. Baju harus yang baik, yang kelasnya terbaik. Makan harus yang terbaik, minum harus yang terbaik. Diperbudak oleh keinginannya sendiri. Dan nyanyian itu ini. Walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk memaksakan keinginan kita. Jadi, maka Sayyidina Umar, la yakun hubbuka kalafan. Janganlah kecintaanmu menjadi beban. Wala yakun bughduka talafan. Dan janganlah kebencianmu menjadi
kerusakan. Dan biasanya rawan gitu. Kebencian menjadi kerusakan, kecintaan menjadi beban. Duh, ya. Saking cintaan ke bini, ya. Tak beri keleng sekali mulai buat abi ni benengkok jadi kepikiran. Dulu saking cinta nah sampai rela tak beli sandal abang pakai pun tadi sandal. Karena iskon sedih dan cinta yang banget. Mungkin tidak ada. Jadi kalau disederhanakan, muliakanlah saudaramu dengan semampu, dengan semampu. Karena dengan semampumu itu bisa abadi kemuliaan. Amul jaki tidak bisa abadi. Bila dipaksakan kau tidak akan pernah abadi. Dipaksakan beda kancana, muljuk akin mulakin ini. Aduh bandam dedeng boleh, dedeng boleh. Kan bosang lagi. Si bi dumah dem dulu mulakin ri, aduh kok sudah tadi besar. Maka tidak akan abadi itu. Saking salah biasa beberenan di apa jadi bagi. Maka dumah dem dedeng boleh tidak bisa. Kenapa? Cek kunang beri salak ben kok. Sekarang salak cedua beda karen sebilah. Tadi bagi boleh tak ruwet. Kayak pas pertama kita pakai beri istimewa. Kalau malam datang boleh. Aduh, jarang. Ya Allah, maka kemuliaan yang kemarin kayaknya istimewa itu tak akan abadi. Karena terlalu dipaksakan. Maka ada coba lagi ikraman, kemuliaan yang tastati'u ad-dawam, yang sekiranya amul ja'aki itu bisa abadi nanti. Bisa langgeng. Beniku datang mesti bendeku ini. Jadi makanya sah biasa. Makle abadi. Cintai kabiaki. Mungkin begitu. Ada yang perlu ditanyakan mungkin?